Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu mulai menyadari bahwa langkah-langkahmu terasa berbeda. Kamu berjalan seperti biasa, tapi dunia bereaksi seolah kamu membawa sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang menatap lebih lama, senyumnya berubah, dan bahkan suasana di sekitarmu menjadi lain. Kamu pun sempat bertanya dalam hati, apakah aku memang selalu seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Dulu kamu tidak seperti ini, tapi sekarang kamu sedang berubah. Dan itu bukan perubahan biasa. Ini adalah perubahan yang disusun oleh tangan ilahi. Ketika Tuhan memutuskan untuk mengangkatmu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bukan keraguanmu, bukan masa lalumu, bukan pendapat orang lain. Kamu mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Kamu tidak sekadar terlihat lebih menarik. Kamu sedang memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ini bukan soal penampilan, kekayaan, atau kekuatan fisik. Ini tentang pancaran energi yang datang dari dalam. Sebuah daya tarik yang dibentuk bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kehendak yang lebih tinggi. Dan lucunya, banyak yang merasa bingung saat berada di dekatmu. Mereka seperti lupa apa yang hendak dikatakan, tersenyum kaku, atau bahkan memilih diam karena mereka tidak bisa memahami getaran yang kamu bawa. Tapi kamu tahu, kamu tidak sedang mencari perhatian. Kamu sedang berjalan sesuai dengan poros yang telah ditentukan untukmu. Kamu sedang menapaki jalur yang disucikan oleh proses, oleh luka, oleh doa, dan oleh keberanianmu untuk tetap berdiri meski telah berkali-kali jatuh. Ingatlah, tak semua orang akan mengerti mengapa kamu bersinar. Tapi itu bukan tugasmu untuk menjelaskan. Tugasmu adalah terus berjalan, terus bertumbuh, dan terus menyebarkan sinar yang telah Tuhan titipkan padamu. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kepalsuan. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang bersinar dari kedalaman hati. Dan jika kamu merasa bahwa pesan ini mengetuk pintu jiwamu, bahwa kata-kata ini seperti berbicara langsung ke dalam dadamu, maka itu bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Sebuah panggilan. Dan inilah waktunya untuk kamu menjawabnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan yang akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu, jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan 77. Sebagai tanda bahwa kamu siap mengirimkan sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu sungguh-sungguh menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya konten, ini adalah panggilan. Ini bukan sekadar narasi, ini adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak sendiri. Kita sedang berjalan bersama, satu langkah demi satu langkah, menuju versi terbaik dari diri kita. Bersiaplah. Sebab apa yang akan kamu temukan, akan membuatmu tak ingin lagi kembali ke versi dirimu yang lama. Bagian 1. Kilau spiritual yang tak bisa dipalsukan. Ada cahaya yang tidak berasal dari lampu sorot, tidak dipancarkan oleh layar gawai, dan tak pernah ditemukan di etalase toko-toko mewah. Cahaya ini tidak bisa kamu poles dengan alat rias, tak bisa kamu kenakan seperti jas elegan atau sepatu mahal. Cahaya ini berasal dari dalam, dari tempat terdalam jiwamu, dan hanya menyala ketika kamu berjalan dalam harmoni dengan panggilan hidupmu. Inilah yang disebut sebagai kilau spiritual, dan percayalah, tak seorang pun bisa memalsukannya. Kilau ini tak terlihat seperti apa yang biasa dunia rayakan. Ia tidak bersinar dengan kemewahan, tapi dengan kedamaian. Ia tak mencolok, tapi magnetis. Ia tidak keras, tapi mampu menghentikan percakapan di sebuah ruangan hanya karena kamu masuk ke dalamnya. Orang-orang merasa tertarik, tapi tak tahu mengapa. Mereka mencoba menjelaskan dengan logika, mungkin karena kamu percaya diri. Tapi hati mereka tahu, ini lebih dari itu. Ini bukan sekadar percaya diri. Ini tentang percaya pada sesuatu yang lebih besar yang kini hidup di dalam dirimu. Kilau spiritual ini muncul ketika kamu berhenti memaksa hidup sesuai keinginan dunia dan mulai menyerahkan dirimu kepada kehendak semesta. Ketika kamu melewati malam-malam panjang yang tak dilihat siapa-siapa.
Ketika kamu memilih untuk tetap lembut walau dunia keras. Ketika kamu terus memaafkan meski tak ada yang memintanya. Semua luka, semua doa, semua air mata, semua pilihan baik yang kamu buat dalam diam. Itulah yang membentuk cahaya ini. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, apa rahasiamu? Tapi kamu tahu, tidak ada yang instan. Mereka tak melihat betapa dalam kamu pernah jatuh, dan betapa sakit kamu pernah merasa sendirian. Mereka tak tahu berapa banyak pintu yang tertutup di wajahmu, sebelum satu pintu terbuka dengan cahaya yang tak biasa. Kilau spiritual ini bukan hasil dari keberuntungan. Ini adalah tanda dari proses panjang, bahwa kamu sedang diangkat. Dan begini cara kerjanya. Ketika kamu bersinar dari dalam, orang yang melihatmu akan merasa campur aduk. Ada yang kagum, ada yang terinspirasi, ada pula yang justru merasa kecil di hadapan sinar itu. Bukan karena kamu menyombong, tapi karena cahayamu mengingatkan mereka akan sesuatu dalam diri mereka yang belum mereka temukan. Bagi sebagian orang, itu adalah dorongan untuk berubah. Bagi yang lain, itu adalah alasan untuk menjauh. Tapi ketahuilah, itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka. Kamu tak perlu meminta maaf atas cahaya yang kamu bawa. Kamu tak harus meredupkannya agar orang lain merasa nyaman. Dunia sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan, dan kehadiranmu adalah bukti bahwa terang itu nyata. Jangan ragu untuk terus bersinar, karena setiap langkahmu yang selaras dengan kebaikan, setiap keputusanmu yang dilandasi oleh cinta dan ketulusan, sedang memperbesar cahaya itu. Dan ingat, cahaya ini bukan milikmu semata. Cahaya ini adalah pancaran dari sesuatu yang lebih besar, yang memilih kamu sebagai wadahnya. Kamu bukan sekadar terlihat bersinar. Kamu adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang diwujudkan. Dan tak ada satupun manusia, keraguan, atau bayangan masa lalu yang bisa memadamkannya. Teruslah berjalan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harap. Karena kamu bukan sedang bersinar untuk dikagumi. Kamu sedang bersinar untuk menerangi jalan. Bagi dirimu sendiri, dan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari terang di tengah gelapnya dunia. Bagian 2. Energi magnetik dari tujuan hidup. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap langkah yang kamu ambil, meskipun kecil, terasa penuh makna? Bahwa setiap keputusan, setiap bisikan dalam hati, seolah sedang diarahkan ke suatu tujuan yang lebih tinggi? Itulah tanda bahwa kamu sedang hidup dalam poros yang benar. Bahwa kamu sedang berjalan di atas jalan yang diciptakan khusus untukmu. Dan ketika kamu menyatu dengan tujuan hidupmu, sebuah energi akan bangkit dari dalam dirimu. Energi ini tak terlihat, namun terasa. Tak terdengar, tapi menggema. Inilah energi magnetik dari tujuan hidup. Daya tarik yang tidak bisa dijelaskan, namun juga tidak bisa diabaikan. Energi ini bukan sekadar aura percaya diri. Ini bukan tentang tersenyum lebih banyak, berbicara lebih lantang, atau berpakaian lebih rapi. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah pancaran kejelasan. Ketika jiwa tahu kemana ia harus pergi, tubuh akan ikut mengikuti. Ketika hati tahu untuk apa ia diciptakan, seluruh semesta pun ikut membuka jalan. Kamu tidak lagi hanya sekadar hidup. Kamu sedang bergerak dengan kesadaran penuh, membawa pesan dan misi yang tak dimiliki oleh siapapun selain dirimu. Dan orang-orang bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Mungkin mereka berpikir kamu lebih beruntung, tapi mereka tak melihat kerja keras batinmu. Mereka tak menyadari doa-doa panjangmu yang dilantunkan dalam sepi. Yang mereka lihat hanyalah hasil. Padahal kekuatan sesungguhnya ada pada proses yang kamu jalani dengan setia. Yang membuat energi ini begitu kuat adalah karena ia lahir dari keselarasan. Kamu tidak lagi dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu tak perlu lagi berpura-pura. Kamu tak perlu lagi mencocokkan dirimu dengan ekspektasi orang lain. Karena kamu sudah tahu siapa dirimu, dan lebih penting lagi, kamu tahu untuk apa kamu diciptakan. Tujuanmu menjadi kompas. Ia tidak selalu menunjukkan jalan yang mudah, tapi ia selalu menunjuk ke arah yang benar. Dan inilah yang membuatmu begitu menarik. Tanpa usaha, tanpa pura-pura.
Kamu tidak sedang mencari perhatian, tapi kehadiranmu menarik perhatian. Kamu tidak sedang mengejar kekaguman, tapi keberadaanmu menginspirasi banyak jiwa. Kamu tidak sedang mencoba menjadi pusat perhatian, namun justru pusat itulah yang mencari tempat di sekelilingmu. Itulah daya tarik dari jiwa yang telah inilah menemukan porosnya. Sebuah ketertarikan yang datang bukan dari keinginan untuk dikagumi, tapi dari ketulusan menjalani misi yang lebih besar dari ego pribadi. Namun, energi ini tak selalu disambut dengan tepuk tangan. Ada yang merasa nyaman berada di dekatmu, tapi ada pula yang merasa terganggu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kejelasanmu membuat kabut mereka tampak lebih tebal. Ketegasanmu membuat keraguan mereka lebih terasa. Sinarmu menyinari sudut-sudut dalam diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Dan tak semua orang siap untuk melihat kebenaran itu. Tapi ketahuilah, reaksi mereka bukan tanggung jawabmu. Energi yang kamu bawa bukan untuk menyenangkan semua orang. Ia ada untuk mengundang perubahan. Dan perubahan seringkali dimulai dengan ketidaknyamanan. Jangan takut jika energimu mengusik ketenangan palsu. Jangan mundur hanya karena ada yang belum siap untuk melihat terang. Karena pada akhirnya, yang sejati akan bertahan. Mereka yang memiliki tujuan serupa akan datang mendekat. Mereka yang sedang mencari akan menemukanmu sebagai lentera. Dan mereka yang memang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu akan merasa seolah semesta sendiri yang mempertemukan kalian. Jadi teruslah melangkah dengan langkah yang penuh kesadaran. Biarkan tujuanmu menjadi cahaya penuntun. Dan ketahuilah bahwa kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang bukan hanya hidup, tapi hidup dengan tujuan. Versi yang tidak sekadar berjalan, tapi bergerak untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepuasan pribadi. Ingatlah, energi magnetik dari jiwa yang sadar akan tujuannya tak pernah bisa dipalsukan, dan tak akan pernah bisa disembunyikan. Bagian 3. Cermin bagi ketidaknyamanan mereka sendiri. Ketika Tuhan mulai mengubahmu, perubahan itu bukan hanya terasa olehmu, tetapi juga oleh mereka yang ada di sekitarmu. Dan seringkali, perubahan yang indah dalam hidupmu malah menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, bukan pula karena kamu menyakiti mereka, tapi karena apa yang kamu pancarkan mulai memantulkan sesuatu yang selama ini mereka hindari untuk lihat, diri mereka sendiri. Kamu menjadi cermin, dan seperti semua cermin sejati, kamu tak hanya menunjukkan yang indah, tapi juga yang belum selesai. Transformasimu menjadi alarm diam-diam bagi jiwa-jiwa di sekitarmu. Kamu sedang bangkit, kamu sedang berkembang, kamu tak lagi menjadi versi kecil dari dirimu yang dulu mereka kenal. Dan karena itulah, kamu membuat mereka merasa tak nyaman. Mereka melihat kilau di matamu, keteguhan dalam langkahmu, dan kedamaian dalam suaramu. Mereka melihat senyummu bukan lagi sekadar ekspresi, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu telah melewati badai dan kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Dan semua itu, tanpa kamu harus menjelaskan satu kata pun. Namun, banyak dari mereka yang belum siap untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa kamu telah berubah. Mereka mungkin masih mengingat versimu yang dulu, yang ragu-ragu, yang penuh luka, yang belum menemukan arah. Dan kini, ketika kamu hadir sebagai pribadi yang mantap dan terang, mereka mulai merasa kehilangan pijakan. Bukan kamu yang salah, tapi perubahanmu telah mengungkap stagnasi mereka. Kamu tak perlu marah jika mereka mulai menjauh. Tak perlu kecewa jika mereka tak lagi merespons seperti dulu. Itu bukan karena kamu menjadi sombong, tapi karena kamu kini menjadi terlalu jujur, terlalu nyata, untuk mereka yang masih ingin bersembunyi dari kebenaran hidup mereka sendiri. Mungkin mereka mulai bersikap dingin, mungkin mereka mulai menyindir atau meremehkan pencapaianmu. Mungkin mereka berpura-pura tak melihat pertumbuhanmu, berharap kamu akan kembali seperti dulu agar mereka merasa aman. Tapi jangan khawatir, karena itu semua adalah tanda bahwa kamu sedang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ketahuilah bahwa kamu tidak pernah bertanggung jawab atas rasa tidak nyaman yang mereka rasakan dari cahayamu.
Kamu hanya bertanggung jawab untuk terus bersinar, untuk terus bertumbuh, untuk terus setia menjalani perubahan yang telah Tuhan mulai dalam hidupmu. Dan ingatlah satu hal penting, tidak semua orang bisa bertahan di dekat cahaya. Ada yang mencintai sinarnya, ada pula yang takut buta karenanya. Tapi kamu tidak pernah diciptakan untuk menyesuaikan cahayamu demi kenyamanan orang lain. Cahaya itu adalah hasil dari malam-malam gelapmu, dari doa-doa yang kamu bisikkan dalam Ishak, dari luka yang tak seorang pun tahu, namun kamu peluk hingga sembuh. Kamu telah membayar harganya. Maka sekarang, jangan padamkan sinarmu hanya karena mereka belum siap untuk membuka mata. Biarlah mereka menatapmu dari jauh, jika itu yang harus terjadi. Biarlah mereka merasa terusik, jika itu yang perlu untuk membangunkan mereka. Karena tugasmu bukan menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah tetap menjadi saksi dari keajaiban perubahan yang sedang berlangsung dalam hidupmu. Tetaplah menjadi cermin, walau tak semua orang suka bercermin. Karena suatu hari nanti, mereka akan bersyukur bahwa pernah ada satu jiwa, yakni kamu, yang menunjukkan bahwa perubahan itu nyata, dan bahwa bangkit dari keterpurukan adalah hal yang mungkin terjadi bagi siapapun yang bersedia melangkah. Bagian 4. Refleksi atas kekurangan yang mereka abaikan. Ada saatnya dalam hidup ketika keberadaanmu bukan sekadar kehadiran biasa, melainkan menjadi refleksi bagi jiwa-jiwa di sekitarmu. Bukan karena kamu ingin merasa lebih tinggi, bukan pula karena kamu ingin dibandingkan, tapi karena pertumbuhanmu memantulkan bayangan yang telah lama mereka hindari. Dan perlahan, mereka mulai melihat dalam dirimu apa yang hilang dari diri mereka sendiri. Ketika kamu mulai berjalan di jalur yang benar, kamu menjadi pengingat hidup akan mimpi-mimpi yang mereka kubur. Ketika kamu bangkit dari kegagalan, kamu menjadi saksi nyata bahwa luka bukan akhir dari cerita. Dan ketika kamu memilih keberanian alih-alih ketakutan, kamu menggetarkan sisi dalam diri mereka yang belum berani keluar dari zona nyaman. Kamu bukan hanya pribadi yang berubah, kamu adalah tantangan yang berjalan. Tanpa berkata-kata, kamu mengajukan satu pertanyaan besar pada mereka. Jika dia bisa, kenapa aku tidak? Namun tidak semua orang mampu menjawabnya. Sebagian memilih untuk menjauh, bukan karena benci, tapi karena belum sanggup melihat apa yang mereka abaikan. Mereka tidak siap menghadapi ketakutan mereka sendiri. Ketika mereka melihatmu melangkah maju, mereka sadar bahwa mereka pun bisa, tapi belum berani. Maka hadirmu menjadi pengingat yang menggelisahkan. Mengapa? Karena jauh di dalam diri mereka, ada sesuatu yang ingin tumbuh, tapi masih terbelenggu oleh ketakutan, keraguan, atau trauma lama yang belum mereka lepaskan. Bukan kamu yang salah. Justru, kehadiranmu adalah undangan diam-diam dari semesta kepada mereka. Ayo, bangkitlah. Namun kadang, mereka tidak melihat undangan itu sebagai anugerah. Sebaliknya, mereka merasa kamu mengusik kedamaian mereka. Kamu membuat mereka merasa ketinggalan, padahal kamu tidak sedang berlomba. Kamu hanya sedang setia pada perjalananmu sendiri. Tapi pertumbuhan itu, meski murni, kadang menantang. Dan orang yang belum siap menghadapi kebenaran dalam dirinya, akan lebih memilih menghindari cahayamu. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci cermin yang kamu hadirkan. Namun jangan biarkan itu membuatmu mengecilkan diri. Jangan biarkan itu membuatmu menyembunyikan perubahan indah yang telah kamu capai. Kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain memaknai keberhasilanmu. Kamu hanya bertanggung jawab atas kesetiaanmu pada pertumbuhan yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Ada orang-orang yang mungkin hanya akan memahami kamu setelah waktu berlalu. Ketika mereka telah cukup dewasa, cukup sembuh, dan cukup berani untuk mengakui bahwa selama ini, mereka hanya takut. Takut melihat bahwa kamu menjadi gambaran dari apa yang selama ini mereka dambakan, tapi belum berani perjuangkan. Dan disinilah keindahannya. Meskipun mereka tidak bisa menerima cahayamu hari ini, suatu hari nanti, kilau itu akan menjadi inspirasi mereka untuk bangkit. Bisa jadi kamu bukan hanya saksi bagi perubahanmu sendiri, tapi benih bagi perubahan orang lain.
Jadi teruslah tumbuh, teruslah bersinar, teruslah menjadi refleksi, meski tidak semua siap untuk bercermin hari ini. Karena perubahan yang kamu jalani bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak jiwa yang mungkin diam-diam sedang belajar darimu. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah harapan yang belum semua orang sanggup peluk. Tapi kelak, saat mereka siap, mereka akan tahu bahwa kehadiranmu adalah berkat, bukan beban. Bahwa pertumbuhanmu bukan gangguan, melainkan panggilan. Dan bahwa kamu adalah bukti bahwa cahaya itu bisa ditemukan, bahkan setelah melewati malam yang paling gelap. Bagian 5. Perlindungan ilahi yang membuatmu misterius. Ada kalanya, ketika hidupmu mulai bersinar terang dan langkahmu semakin teguh, kamu merasa heran. Mengapa beberapa orang mulai menjauh? Mengapa hubungan yang dulu terasa akrab kini perlahan merenggang? Mengapa kamu makin selektif dalam pertemanan, dan yang tersisa hanya mereka yang benar-benar selaras? Jawabannya mungkin tak mudah diterima oleh logika, tapi sangat dalam bagi jiwa. Kamu sedang dilindungi. Dan perlindungan itu adalah bentuk cinta tertinggi dari kekuatan yang lebih besar daripada dirimu. Tuhan, atau apapun nama yang kamu berikan untuk energi suci yang mengatur semesta ini, tak hanya memberikan berkat berupa pertumbuhan dan peningkatan. Ia juga memberikan pelindung tak terlihat, sebuah jubah misteri yang menutupi siapa kamu sebenarnya dari orang-orang yang tak layak melihatnya. Kamu bukan menjauh. Kamu sedang dijaga. Kamu sedang disaring dari hubungan yang semu, dari orang-orang yang hanya hadir saat kamu di bawah, tapi tak sanggup menerima sinarmu saat kamu mulai naik. Dari mereka yang menyayangimu saat kamu kecil dan lemah, tapi merasa terancam saat kamu menjadi besar dan kuat. Tuhan sedang menjauhkanmu dari bahaya yang tidak kamu sadari, dari pengkhianatan yang belum sempat terjadi, dari luka-luka yang mungkin tak akan kamu pulihkan jika kamu tetap di dekat orang yang salah. Inilah mengapa kamu mulai terlihat berbeda di mata orang-orang tertentu. Mereka mungkin berkata kamu berubah. Ya, kamu memang berubah. Kamu tumbuh. Tapi bukan itu yang mereka tidak terima. Yang mereka tolak adalah misteri yang kini menyelimuti dirimu. Kamu tidak mudah ditebak, tidak mudah dijangkau, tidak mudah dibaca. Dan mereka yang niatnya tidak murni akan merasa bingung, bahkan terganggu. Itu bukan karena kamu membuat benteng, tapi karena Tuhan telah membuat pagar. Pagar ini bukan untuk mengurungmu, melainkan untuk menjaga keaslianmu. Agar energi yang telah kamu rawat dengan susah payah tidak disedot oleh mereka yang hanya datang untuk mengambil tanpa memberi. Agar damai yang telah kamu bangun dari reruntuhan tidak hancur oleh orang-orang yang belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kamu akan menyadari sesuatu yang ajaib. Orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan merasa asing di dekatmu. Mereka tidak akan salah paham dengan diammu, tidak akan salah menilai kekuatanmu sebagai kesombongan. Mereka akan menghargai batasanmu, bukan menolaknya. Mereka tidak datang untuk mengendalikanmu, tapi untuk tumbuh bersamamu. Mereka akan merasa damai di dekatmu, karena mereka juga dijaga oleh cahaya yang sama. Jangan takut menjadi misteri. Jangan takut jika ada yang bilang kamu terlalu jauh, terlalu sunyi, terlalu sulit dipahami. Cahaya yang sejati memang tak perlu dijelaskan. Ia hanya perlu dirasakan. Dan hanya jiwa-jiwa yang jernih yang akan mampu merasakannya. Jangan sedih jika orang-orang yang dulu dekat, kini hanya menjadi bayangan dalam ingatan. Itu bukan kehilangan, itu pemurnian. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dibebaskan. Perlindungan ini adalah bentuk persiapan. Karena panggilan hidupmu terlalu besar untuk dikelilingi oleh energi yang salah. Karena apa yang sedang kamu bangun terlalu sakral untuk dirusak oleh tangan yang tidak bersih. Karena kamu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh mereka yang tak tahu bagaimana memperlakukanmu. Maka terimalah perlindungan ini dengan syukur. Meskipun kadang sepi, tapi ini adalah sepi yang penuh makna. Sepi yang akan membawamu pada pertemuan-pertemuan sakral. Pada koneksi jiwa yang tulus. Pada hubungan yang tak hanya mendukung langkahmu, tapi juga menyuburkan semangatmu. Kamu tidak sedang dijauhkan dari dunia. Kamu sedang diarahkan menuju dunia yang lebih selaras dengan cahaya yang kamu bawa. Dan itu
adalah awal dari kehidupan yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bermakna. Bagian 6. Keindahan jiwa yang tak terkotak oleh dunia. Di tengah dunia yang terus memuja penampilan, menyembah tren, dan mengukur nilai manusia dari apa yang tampak di luar, kamu muncul sebagai anomali yang indah. Bukan karena kamu mengikuti standar kecantikan yang sedang berlaku, bukan karena kamu mengejar bentuk tubuh tertentu, kulit bercahaya, atau gaya berpakaian terkini. Tapi karena kamu membawa sesuatu yang lebih abadi, lebih menyentuh, dan lebih menggetarkan. Keindahan jiwa yang tak bisa dipalsukan. Keindahanmu bukan tentang apa yang menempel di tubuhmu, melainkan tentang apa yang tumbuh dalam jiwamu. Ia tidak bisa dipoles dengan alat rias, tidak bisa dipakai seperti busana, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia lahir dari luka yang telah kamu peluk, dari luka yang telah kamu sembuhkan sendiri, tanpa tepuk tangan siapapun. Ia tumbuh dari keberanianmu untuk tetap lembut di dunia yang sering kali keras, dari keteguhanmu untuk terus mencintai, walau hatimu pernah diremukkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, keindahan ini tak bisa dikurung dalam kotak definisi dunia. Ia tak mengenal batas usia, warna kulit, bentuk wajah, atau latar belakang. Ia berdiri bebas, seperti matahari yang tak pernah bertanya kepada bumi, apakah hari ini layak disinari. Kamu adalah matahari itu. Kamu bersinar karena memang kamu diciptakan untuk itu, bukan untuk dinilai, tapi untuk menerangi. Orang-orang mungkin akan bingung mengapa mereka begitu tertarik padamu. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu, atau mengapa senyummu terasa seperti rumah. Tapi mereka tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lembut namun kuat, tenang namun menggetarkan, hangat namun tegas. Mereka sedang merasakan getaran dari jiwa yang telah melalui badai dan masih memilih untuk menebar cahaya. Kecantikanmu membuat orang bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya membuat seseorang indah? Kamu menjadi pengingat hidup bahwa keindahan sejati tak bisa diedit, bahwa aura tidak lahir dari kamera, tapi dari kedalaman hati. Bahwa pesona bukan sesuatu yang kamu bangun dengan pencitraan, tapi yang muncul ketika kamu jujur menjadi dirimu sendiri. Kamu bukan sekadar seseorang yang menarik untuk dipandang. Kamu adalah seseorang yang menghadirkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kedalaman dalam setiap interaksi. Orang-orang datang kepadamu bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merasa. Mereka tidak hanya terpikat oleh rupa, tetapi terdiam oleh rasa yang kamu bawa. Dan itu adalah bentuk keindahan paling langka yang ada di dunia ini. Keindahanmu adalah bentuk perlawanan halus terhadap standar palsu yang dibuat dunia. Tanpa perlu berkata-kata, kamu sedang mengajarkan bahwa menjadi cantik tidak harus sama, bahwa menjadi menarik tidak harus mengikuti, bahwa menjadi bersinar tidak harus mengalah pada tren. Dan ketahuilah, dunia butuh lebih banyak keindahan seperti itu. Keindahan yang jujur, yang menyembuhkan, yang menguatkan. Dunia tidak perlu lebih banyak wajah sempurna, tapi lebih banyak hati yang mampu mencintai tanpa syarat. Dan kamu adalah perwujudan dari itu semua. Jadi jangan pernah meragukan nilai yang kamu bawa. Jangan biarkan suara dunia mengecilkan nyala yang sedang kamu nyalakan dari dalam. Teruslah menjadi dirimu yang utuh. Teruslah menyentuh hati dengan cara paling sunyi, namun paling dalam. Karena keindahan yang berasal dari jiwa tidak akan pernah pudar. Ia hanya akan tumbuh, mengakar, dan pada akhirnya mengubah dunia, satu jiwa dalam satu waktu. Bagian 7. Perubahan frekuensi yang membuat dunia terasa berbeda. Saat kamu mulai naik level dalam hidupmu, bukan hanya secara materi, tapi secara batin dan kesadaran, ada sesuatu yang sangat halus, namun begitu kuat yang ikut bergeser. Frekuensi jiwamu. Ya, kamu mungkin masih tinggal di rumah yang sama, memakai pakaian yang serupa, berinteraksi dengan orang-orang yang dulu pernah akrab. Tapi tiba-tiba, semuanya terasa berbeda. Dan itu bukan ilusi. Itu adalah kenyataan rohaniah. Kamu tidak lagi bergetar pada gelombang yang sama. Frekuensimu telah berubah. Perubahan ini bukan sesuatu yang kamu paksa. Ia hadir sebagai hasil alami dari pertumbuhanmu.
Dari malam-malam panjang ketika kamu memilih sabar alih-alih marah. Dari langkah-langkah berat yang kamu ambil dengan penuh iman, walau tak ada jaminan akan berhasil. Dari keputusan untuk tetap baik, meski disalahpahami. Semua itu perlahan mengangkatmu. Dan kini, kamu bergetar dalam frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi kedewasaan, ketenangan, dan kesadaran akan makna hidup yang lebih luas dari sekadar pencapaian duniawi. Namun, inilah bagian yang mengejutkan sekaligus menantang. Tidak semua orang bisa mengikuti frekuensi barumu. Dan bukan berarti mereka jahat. Mereka hanya belum sampai ke tahap itu. Maka tak heran jika kamu mulai merasa tidak nyambung. Percakapan yang dulu mengalir, kini terasa hambar. Aktivitas yang dulu kamu nikmati, kini terasa kosong. Bahkan tawa yang dulu menyatukan, kini hanya jadi gema tanpa rasa. Banyak orang akan merasa tidak nyaman di dekatmu, meskipun kamu tidak berubah secara penampilan. Mereka mungkin merasa gugup, salah tingkah, atau bahkan menjauh tanpa alasan yang jelas. Itu bukan karena kamu telah menjadi orang yang buruk. Itu karena cahayamu memaksa mereka untuk berhadapan dengan kegelapan kecil dalam diri mereka yang selama ini dibiarkan tak tersentuh. Ingatlah, kamu bukan penyebab dari ketidaknyamanan mereka. Kamu hanyalah cermin dari potensi yang mereka belum sentuh. Dan seringkali, orang yang belum siap berubah akan merasa terganggu oleh kehadiran orang yang sudah terlebih dahulu naik. Kamu bukan tinggi hati. Kamu hanya sudah tidak lagi cocok dengan ruang yang dulu kamu tempati. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh. Perubahan frekuensi ini mungkin membuatmu merasa sepi sejenak. Tapi itu hanyalah transisi. Ketika kamu terus bertahan dalam vibrasi yang baru, yang lebih selaras dengan kedamaian dan panggilan hidupmu, maka semesta akan mulai mengirimkan orang-orang baru. Mereka yang juga hidup dengan kesadaran yang dalam. Mereka yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Mereka yang tak merasa terancam oleh cahayamu, karena mereka juga sedang belajar bersinar dengan caranya sendiri. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa perbedaan frekuensi bukan untuk dijadikan alasan berpisah dalam dendam, melainkan tanda bahwa waktumu untuk naik telah tiba. Tidak semua bisa ikut naik. Tidak semua bisa memahami. Tapi kamu tidak harus menunggu mereka. Karena panggilan hidupmu tidak menunggu persetujuan siapapun. Teruslah berada dalam frekuensi yang kamu perjuangkan. Frekuensi yang dibangun dari ketulusan, dari luka yang telah kamu ubah menjadi kekuatan, dari harapan yang kamu jaga meski diterpa badai. Dan percayalah, kamu sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih jernih, lebih damai, lebih bermakna. Kamu sedang menjadi versi tertinggimu. Jangan pernah turun hanya karena orang lain belum siap naik. Biarkan mereka menyusul saat waktunya tiba. Sementara itu, tetaplah berdiri teguh dan bersinar tanpa ragu. Karena getaran jiwamu kini tidak hanya mengubah hidupmu, ia sedang menggetarkan semesta. Sekarang kamu tahu bahwa daya tarikmu bukanlah kebetulan, melainkan panggilan. Bahwa tatapan yang tertuju padamu, perubahan sikap dari orang-orang di sekitarmu, bahkan jarak yang perlahan terbentuk, semuanya adalah bagian dari orkestrasi ilahi yang tak bisa dihindari. Kamu sedang ditata ulang, diperhalus, dimurnikan, dan dibentuk menjadi pribadi yang bukan hanya kuat, tapi bercahaya dari dalam. Perjalananmu bukanlah perjalanan biasa. Kamu bukan sekadar berubah untuk menjadi lebih baik. Kamu sedang ditinggikan untuk menjadi berbeda. Dan perbedaan itu akan membuatmu bersinar. Tak semua orang akan memahami cahayamu, tapi bukan berarti kamu harus meredup. Karena cahaya yang dititipkan kepadamu bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menuntun. Ingat, kamu bukan sekadar menarik di mata manusia. Kamu sedang menjadi bukti hidup bahwa kehadiran yang selaras dengan tujuan dapat mengguncang dunia dalam diam. Bahwa kedalaman jiwa lebih memesona daripada penampilan luar. Bahwa kesadaran diri lebih menggoda daripada segala bentuk pencitraan. Jadi, teruslah melangkah. Biarkan mereka yang menjauh menemukan jalannya sendiri. Biarkan mereka yang bingung belajar memahami ketika waktunya tiba. Dan kamu?
Teruskan perjalanan ini dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Karena kamu tidak lagi berjalan sendiri. Kamu sedang menyatu dengan arus takdir yang tak bisa dihentikan. Jika kamu merasa bahwa setiap kata dalam pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan sepenuh hati. Terus bersinar, terus tumbuh, dan jangan pernah takut menjadi berbeda. Karena dunia tak butuh lebih banyak yang sama. Dunia butuh satu, kamu.